Saya dapat pertanyaan cukup menarik, yaitu apakah ada pengaruh antara jenis daging yang dipilih dengan takaran es yang bisa digunakan? Untuk jawaban sederhananya pasti ada pengaruh antara jenis daging yang digunakan dengan takaran es yang bisa diterima. Nah, kalau kita mau lebih detail, ada beberapa hal yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama adalah kandungan protein di dalamnya. Seperti yang sudah Anda tahu, yang sering kali kan saya bahas, semakin banyak protein seharusnya kualitasnya semakin bagus, di mana protein ini salah satu fungsinya selain mengenyalkan, dia juga mengikat cairan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah seperti ini, daging sapi kaya protein, ayam, dada ayam juga kaya protein, ikan juga kaya protein, tapi kok hasilnya beda semua, padahal takarannya sama. Nah, kalau sudah seperti ini, akan kita lanjut ke hal nomor 2 yang mempengaruhi adalah masalah di pH. Nah, pH sendiri adalah derajat keasaman, di mana tiap-tiap daging itu memiliki pH yang berbeda, tapi sebenarnya pH mempengaruhi ya, cuma dia tidak terlalu signifikan. Ada faktor ketiga lagi yang sangat mempengaruhi dan ini cukup signifikan, yaitu adalah kandungan amino yang ada di dalam daging tersebut. Nah, tadi sudah di awal saya jelaskan bahwa kandungan protein itu kan mempengaruhi kenyalnya, mempengaruhi pengikatan airnya, tapi dia hasilnya akan lebih optimal lagi. Dia mendapatkan amino yang tepat. Nah, jenis amino sendiri itu macamnya banyak sekali, saya juga nggak hafal. Ada kurang lebih sekitar berapa belas itu yang esensial, yang sangat mempengaruhi. Dimana masalahnya, beda tipe amino, dia akan meningkatkan kualitas yang berbeda dari proteinnya. Jadi bayangkan gini, Anda punya protein yang banyak nih, tapi aminonya sangat-sangat minimal, sangat-sangat sedikit, sehingga hasil kualitasnya, hasil pengikatan cairannya, es batunya, dan hasil kenyalannya juga tidak ada optimal. Sebaliknya, misalkan nih, Anda punya protein yang sama, tapi aminonya banyak, variasinya juga lengkap sekali. Nah, hasilnya tentu akan jauh lebih bagus. Hal ini yang juga menjelaskan kenapa kalau dada ayam, ikan yang sama-sama tinggi protein, tapi hasil kenyalnya, hasil pemakaian es batunya kok bisa berbeda dibandingkan dengan daging sapi. Kalau kita sudah tahu bahwa ada 3 faktor tadi yang mempengaruhi kenapa kok takaran esnya berbeda, sekarang hal yang bisa kita lakukan adalah Anda sebaiknya memiliki resep yang berbeda-beda, dimana kalau misalkan nih Anda menggunakan daging full sapi, takaran esnya sekian, tapi kalau misalkan Anda mix ayam dan sapi, takaran esnya perlu Anda sesuaikan lagi, dimana ya kembali kan, semakin bagus komposisi proteinnya, variasi aminonya semakin bagus, pH-nya juga semakin bagus, kemungkinan takaran esnya bisa lebih banyak, dan ini biasanya bisa kita dapatkan dari menggunakan daging yang full sapi yang grade-nya bagus ya. Kalau Anda misalkan menggunakan grade sapi yang ya bisa bilang grade kedua, grade ketiga lebih rendah, yang banyak lemaknya, tentu juga takaran esnya pasti berbeda, perlu disesuaikan lagi. Pertanyaannya, sekarang bagaimana kalau ternyata kita menggiling di penggilingan, di mana takaran es itu yang mengatur adalah tukang giling. Nah, ada 2 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, tentu Anda bisa pesan dulu ke tukang gilingnya supaya jangan sampai adonan Anda lembek. Nah, kalau tukang giling sendiri sih memang cukup bervariasi. Ada yang mungkin mereka sudah pengalaman, sudah senior, sehingga tahu kalau misalkan mix ayam sapi atau menggunakan daging ayam aja, takaran esnya tidak boleh terlalu banyak. Jadi mereka bisa menyesuaikan, pokoknya dipesenin, Pak adonannya akas, nah itu sudah beres. Tapi gimana kalau ternyata tukang giling Anda itu tipe yang menakar berdasarkan berat. Jadi contohnya nih, daging 1 kilo berarti esnya harus sekian gram. Nah, problemnya kan kembali kan, kalau pas full sapi mungkin pas, tapi kalau pas ayam mungkin jadi kelembekan. Kalau sudah seperti ini dan tukang giling Anda memang ya susah untuk dibilangi atau mungkin belum mengerti, Anda bisa menggunakan bahan tambahan pangan yang sifatnya adalah mengikat cairan, dimana kalau yang paling efektif itu Anda bisa menggunakan yang namanya karagenan KRI 02. Sifat dari karagenan ini kan mengikat cairan yang berlebih, sehingga hasil adonan Anda meskipun ya bisa dibilang agak-agak lembek, selama itu bisa dicetak, nanti ketika hasilnya sudah matang seharusnya akan membaik. Itu sifat dari karagenan. Tapi kalau misalkan nih adonannya sudah terlanjur terlalu lembek, nggak bisa dicetak gimana? Nah, Anda bisa menambahkan yang namanya serbuk protein M100FT, di mana dia juga sifatnya mengikat cairan, tapi dia langsung aktif. Berbeda dengan karagenan tadi, yang baru aktif ketika kena panas, jadi baru aktif ketika direbus. Kalau M100FT itu bisa langsung seketika mengaktifkan mengikat cairan berlebihan karena dia sifatnya protein, sehingga harapannya hasil adonan Anda lebih baik dan lebih mudah untuk dicetak.
Lalu apakah dua bahan tadi harus dipakai bersamaan? Ya kembali sih jawabannya tergantung kebutuhan resepnya, karena tiap-tiap orang resepnya berbeda kan, jadi susah untuk diglobalkan, digeneralkan itu susah. Cuma kalau di awal ya saran saya sih Anda pakai karagenan KRI 02 saja, seharusnya itu sudah akan terasa membantu. Kalau ternyata kurang, baru Anda menambahkan mengkombinasi dengan M100FT. Kenapa gini? Kembali kan, tadi kan ada faktor yang mempengaruhi adonan lembek itu, ada takaran es yang mungkin bisa berbeda-beda tergantung jenis dagingnya. Ada yang kedua juga, yaitu adalah komposisi lemaknya. Nah, kalau kita ngomong grade daging, tadi kan saya jelaskan ada yang namanya pH, ada kandungan protein, dan juga ada yang namanya amino. Ada faktor yang terakhir yaitu adalah lemak, di mana lemak ini juga akan mempengaruhi, karena semakin banyak lemaknya pasti proteinnya semakin turun. Nah, kalau proteinnya turun meskipun aminonya bermacam-macam, bervariasi bagus, tentu ikatannya juga nggak optimal, sehingga kalau kasusnya seperti ini kemungkinan Anda perlu menambahkan M100FT. Tapi kalau ternyata nih, Anda sudah memilih jenis daging yang rendah lemak, sudah bagus, takaran esnya ya mungkin berlebihannya tidak terlalu signifikan, seharusnya karagenan KRI 02 saja sudah cukup untuk membantu supaya meskipun takaran es Anda sama, jenis dagingnya berbeda-beda, seharusnya hasil kenyal baksonya bisa tetap stabil dan sama.